Masya Allah, kita tiba di segmen keempat. Pemirsa masih di sini di Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan. Kita kembali ke Ustadz Munawir dengan tema zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustadz, ini disambung tadi penjelasannya, silakan. Ada orang yang kemudian oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan, kita katakan oknum, karena tidak semuanya begitu. Menyalahgunakan ini zikir, ayat kursi contohnya, itu kemudian pada saat akan pemilu, pada saat akan pilcaleg, banyak dia baca ayat kursi sampai berpuluh-puluh kali setiap hari, beratus-ratus kali. Tujuan? Dengan tujuan supaya dapat kursi, supaya dapat jabatan. Nah, jadi dia baca ayat kursi untuk mendapatkan jabatan. Iya. Akhirnya betul, dia dapat jabatan itu, dia dapat kursinya. Tetapi ya, yang kita sangat sayangkan adalah setelah dia membaca ayat kursi, dia dapat kursinya, dia dapat parlemennya, dia sudah jadi anggota dewan. Sesudah itu kemudian dia sudah lupa dengan ayatnya. Kursinya mami naparutus. Sisa kursinya yang dia urus. Dia tidak urus lagi, tidak mau membaca ayatnya. Ini salah. Ini menyalahgunakan ayat Allah. Jadi yang memiliki sangat banyak keutamaan. Hanya karena perlu dengan Allah ya. Betul. Ini contoh-contoh yang sangat sederhana. Namun setelah dia dapatkan apa yang ini, apa yang dia cita-citakan, sudah lupa dia. Sudah lupa dengan Allah. Sudah tinggalkan ayatnya, sisa kursinya yang dia urus. Sisa jabatannya. Betul. Maka dari itu ada tuntunannya dari Nabi. Termasuk misalnya sesudah sholat. Kita diperintahkan oleh Nabi baca ayat kursi. Membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali. Ada juga ulama yang mengatakan sesuai dengan hadis Nabi bisa disambung. Ya. Bisa disambung. Ada juga yang memisah-misahkan antara subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dia baca itu, kemudian apa keutamaannya? Ketika dia baca itu subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, itu diampuni dosa-dosanya. Walau kana misla zabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, diampuni dosanya. Ini merupakan luar biasa. Maka dari itu zikir itu ada tuntunannya. Bagaimana cara berzikir yang benar? Yang pertama, zikir itu dengan suara yang lirih. Dengan suara yang ya kita berzikir, kita baca. Teduh atau gimana? Ya, tenang. tetapi kita sendiri yang mendengar. Ada kan juga orang yang berzikir, tetapi suaranya mengganggu yang lain. Ya, mengganggu yang lain. Ada seperti lirih itu. Maksudnya ini sejuk ya, Ustaz, sejuk didengar ya. Jadi tidak terlalu besar. Betul. Bukan juga kecil sekali, bukan juga ya, Ustaz. Kenapa berzikir dengan suara lirih itu lebih diutamakan, lebih afdal? Saya tidak mengatakan orang yang berzikir dengan besar, suaranya ditinggikan, itu salah. Akan tetapi saya mengatakan bahwasanya zikir dengan suara lirih itu lebih utama. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah. Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Suaranya pelan, suaranya lirih. Jadi makanya tuntunan yang pertama itu kita berzikir dengan suara yang lirih, suara yang ya. Ini juga yakin bahwasanya Allah Maha mendengarkan. Betul. Ya, ada juga kan orang zikirnya, wih luar biasa, berteriak-teriak. Ini kayak Tom bilang Allah itu tidak dengar apa yang dia baca. Ya, padahal Allah Maha mendengar. Itu alasan kenapa dikatakan bahwasanya berzikir dengan suara yang lirih itu lebih utama. Betul. Tetapi kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang berzikir dengan suara yang besar. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau kita berbicara mengenai mengingat Allah, ya zikrullah dengan bahasa Arabnya seperti itu, Ustaz. Ini bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang istilahnya sempat kemudian lupa dengan Allah, ya seperti itu di sepanjang hayatnya, tapi sepersekian detik pada saat dicabut nyawanya langsung tiba-tiba ingat. Baik. Tapi kita jeda iklan dulu, Ustaz. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.
Masya Allah, kita masih bersama di sini dalam program Tapari ya, di segmen terakhir ya, segmen kelima. Kalau begitu langsung saja jawab pertanyaannya Ustadz tadi. Seperti apa tuh gambarannya? Kira-kira seperti apa? Sungguh orang-orang beruntung. Hmm. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kemudian di akhir dari kehidupannya, detik-detik menjelang ajalnya, Iya, betul, itu betul. kemudian dia bisa ingat kepada Allah. Hmm. Itu terus terang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Boleh jadi di detik-detik terakhir, iya, dia kemudian dipilih oleh Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapat jaminan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka sekali lagi, kenapa bisa seperti itu? Mungkin menurut kasat mata kita, dia orang yang sibuk. Padahal di balik kesibukannya dia tetap ingat dengan Allah. Ada hamba-hamba yang merahasiakan ibadahnya. Dia tidak ingin dikenal oleh orang bahwasanya dia ahli zikir. Padahal dia sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sebagai kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini, pemirsa Net TV, bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak keutamaan, banyak fadilah yang kita peroleh. Salah satunya kita akan mendapatkan jiwa yang tenang, hati yang tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan tidak akan masuk surga kecuali hati yang nafsul mutmainnah, kecuali hati yang selamat, kecuali jiwa yang selamat, yaitu jiwa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ragam zikir. Ada zikir sesudah sholat, ada zikir pagi dan petang, ada zikir yang bebas. Kita ingin membacanya kapan saja. Iya. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah, itu juga bagian dari zikir. Dan apa keutamaannya? Orang yang banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka akan diterima doa-doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi keutamaan dari zikir ini. Dan semoga juga menjadi ingatan kepada almarhum Ustadz kita ya, Ustadz Arifin Ilham, yang sudah memulai menunjukkan kepada kita keutamaan dengan banyak berzikir. Insya Allah almarhum rahimahullah itu telah memperoleh apa yang selama ini dibuatnya, dilakukannya di dunia dengan banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah beliau diselamatkan, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah hadir hari ini ya, Ustadz Munawir di Net TV Sosial dan program Tapari ya. Masya Allah, semoga ini bisa memotivasi pemirsa di rumah untuk banyak-banyak mengingat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan sampai lengah ya, Ustadz ya. Itulah tadi tausiah yang diberikan atau dibawakan oleh Ustadz Munawir, Ustadz kita ya. Akhir kata seluruh kerabat kerja Net TV Sosial pamit undur diri. Saya Raditya Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Tapari episode berikutnya.